Materi ini secara keseluruhan memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis proses peralihan kekuasaan politik setelah peristiwa G30 SPKI. Mengidentifikasi ciri-ciri pokok kebijakan pemerintah Orde Baru. Menganalisis peristiwa penting seputar pemerintahan Orde Baru dan mengidentifikasi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jadi kita mulai dengan pembersihan G30 SPKI. Jadi setelah G30 SPKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti berhasil dikumpulkan mengarah kepada PKI sebagai dalang, maka ditarik kesimpulan bahwa PKI adalah pelaku utama dalam peristiwa tersebut. Dan hal ini menimbulkan kemarahan rakyat terhadap PKI dan diikuti oleh berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya dan tokoh-tokohnya yang harus diadili. Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk melakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap PKI dan ormasnya. Nah, masyarakat luas yang terdiri dari berbagai unsur seperti berbagai kalangan partai politik, organisasi massa, perorangan, pemuda, mahasiswa, dan kaum wanita membentuk suatu aksi kesatuan Front Pancasila. Kesatuan ini dibentuk untuk menghancurkan para pendukung G30 SPKI dan mereka menuntut dilaksanakannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat pada gerakan itu. Kesatuan aksi yang muncul untuk menentang gerakan 30 September 65 itu diantaranya seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI. Dan juga masih banyak organisasi-organisasi yang muncul untuk menentang gerakan 30 SPKI. Kesatuan-kesatuan tersebut disebut sebagai Angkatan 66. Mereka-mereka yang tergabung dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi di jalan raya. Pada tanggal 8 Januari 1966, mereka menuju gedung Sekretariat Negara dengan mengajukan pernyataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah tidak dibenarkan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan tersebut berkumpul di halaman gedung DPR GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Isi dari Tritura adalah yang pertama, pembubaran PKI dan juga organisasi massanya, pembersihan Kabinet Dwi Korah, dan juga penurunan harga barang. Kemudian setelah itu, pada tanggal 15 Januari 66, diadakan sidang paripurna Kabinet Dwi Korah di Istana Bogor. Dan dalam sidang itu dihadiri oleh para wakil mahasiswa. Presiden Soekarno menuduh bahwa aksi-aksi mahasiswa itu didalangi oleh CIA dari Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat, karena banyak tokoh yang terlibat di dalam G30 SPKI masih bercokol di kabinet baru yang dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. G30 SPKI masih bercokol di kabinet baru yang dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan kabinet tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa. Hal ini menyebabkan terjadinya bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran. Dan dalam peristiwa itu, seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim gugur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Indonesia pada masa Orde Baru. Apa itu Orde Baru?
Orde Baru adalah tatanan bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret adalah tonggak lahirnya Orde Baru. Pada tanggal 12 Maret 1966, setelah menerima Super Semar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI. Tanggal 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Kemudian tanggal 7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu. Tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era Orde Baru. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pemerintahan Orde Baru. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menemukan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, perubahan dan pembaruan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita masuk ke ciri pokok Orde Baru. Ciri pokok Orde Baru, pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai, tindak korupsi merajalela, tidak ada kebebasan berpendapat, Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup, pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat, ikut sertanya militer dalam pemerintahan, dan adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Kebijakan pemerintah Orde Baru, stabilitas politik. Penataran P4, tujuan agar masyarakat selalu konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Difungsi ABRI, kebijakan yang menempatkan ABRI dalam dua peran ganda yaitu Hankam dan Sospol. Parpol disederhanakan menjadi tiga yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Stabilitas ekonomi, revolusi hijau dan industrialisasi pelita, pemerataan, pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dampak menguatnya peran negara pada masa Orde Baru, ekonomi, kesenjangan ekonomi dan sosial, KKN, dan konglomerasi. Politik pemerintahan yang sentralistis, dominasi Golkar, dan pemerintahan yang otoriter. Akhir pemerintahan Orde Baru. Pertama, pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia termasuk Indonesia. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda badai, yakni adanya krisis moneter terus berlanjut ke krisis ekonomi. Sejak tahun 1997, pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter, bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan moral. Adanya krisis multidimensi Orde Baru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih, semangat pagi.